Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet. Selamat berjumpa kembali di channel inspirasi untuk berbudidaya gedung wallet. Nah, oke guys, sebelum melanjutkan video ini, agar subscribe dan like dan komen dan membagikan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman agar semakin banyak terinspirasi untuk membuat ataupun membangun gedung wallet. Nah, oke, di sini saya akan membahas masalah pintu ya. Masalah pintu ini adalah akses utama untuk memasuki rumah gedung wallet. Nah, untuk pintu diusahakan jangan terlalu besar guys ya, ataupun jangan juga terlalu kecil. Nah, ini saya membuat pintu ini ukuran 120 kali 120, jadi presisi. Nah, kalau misalkan terlalu tinggi itu agak keamanan lebih sedikit rentan. Tapi kalau misalkan lebih kecil seperti ini, kita lebih mudah untuk untuk pembuatan, ataupun kita bisa lebih safety ketika menggunakan plat seperti itu. Nah, ini adapun rangka yang saya gunakan ini besi untuk kunsennya itu menggunakan besi ini ya, besi UNP 8 cm ya, UNP 8 cm. Nah, kemudian untuk pintunya saya menggunakan besi siku yang 3 cm ketebalan, ataupun ketebalan 1 mili ya, kemudian lebar itu 3 cm. Nah, seperti ini cara pembuatannya teman-teman. Itu sangat mudah, sangat simpel dan sangat sederhana untuk pembuatannya. Nah, makanya teman-teman kita untuk segala sesuatu ini pekerjaan itu harus kita harus belajar lah. Misalkan cara mengelas, walaupun tidak mahir yang penting bisa. Nah, kalau misalkan semuanya dikerjakan oleh tukang ataupun ahlinya, maka kita harus keluar modal banyak seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita punya kreativitas, misalkan bisa ngelas sedikit-sedikit. Nah, ini kebetulan saya mengelas sendiri ya. Kenapa? Karena memang kita kan niatnya untuk membangun rumah gedung wallet itu gimana caranya bangunan kita bagus tetapi mengeluarkan biaya yang sedikit. Nah, pasti itu kejaran teman-teman semua. Nah, itulah yang saya praktekin untuk teman-teman. Makanya ketika misalkan membangun, kalau misalkan kita bisa membangun sendiri, alangkah baiknya kita membangun sendiri. Nah, begitu juga misalkan pekerjaan misalkan pintu, kemudian pemasangan Twitter, apa segala macam, paling tidak kita harus memahami seperti itu. Nah, walaupun tidak bisa, yang penting kita paham teman-teman. Itu yang paling penting. Jangan mau kita dibodohi oleh konsultan-konsultan yang mengaku konsultan tetapi ternyata bukan konsultan seperti itu. Nah, oke, kita sudah membuat seperti ini ya bentukannya teman-teman. Ini ukurannya ukurannya 120 kali 120. Jadi pelat itu dipotong 2 teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai itu kita pemasangan ensel. Adapun ensel yang saya gunakan itu ensel baja ya, ensel bulat seperti ini bentuknya. Nah, sangat simpel teman-teman. Ini pekerjaannya mungkin hanya sekitaran 2 jam udah kelar. Adapun pelat yang saya gunakan itu pelat yang ketebalannya itu 3 mili ya. Ketebalan 3 mili yang saya gunakan. Kemudian untuk rangkanya ya seperti ini teman-teman. Nah, banyak cara yang dibuat oleh teman-teman. Biasanya kan menggunakan pelat itu memang lebih safety katanya. Nah, ini kan memang saya menggunakan cukup 1 lapis teman-teman, ataupun ininya saya menggunakan 1 lapis. Untuk pelatnya saya menggunakan 1 lapis. Nah, langkah baiknya memang kalau misalkan mau lebih bagus itu memang menggunakan 2 lapis teman-teman, ataupun jadi pintunya itu bisa di double, dalam artian itu ada yang terbuka keluar dan juga ada yang terbuka ke dalam. Tetapi kita lihat kondisi juga teman-teman. Kalau misalkan kondisi itu tidak terlalu rawan ataupun jarang kemalingan, ya cukup satu lapis aja. Tetapi kalau misalkan udah daerah rawan, nah harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena memang ketika berisi RBW kita itu merupakan sasaran empuk oleh maling seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bagian ininya ya kita double lagi nanti menggunakan plat
agar Nah sebenarnya benar-benar saya niatnya benar-benar ingin berbagi kualitas kepada enselnya teman-teman itu agar teman-teman lebih bisa maksimal seperti terinspirasi itu teman-teman. sedikit ilmu yang saya miliki. Nah paling tidak kalau misalkan tidak mahir ataupun tidak mahir mengelas, paling tidak bisa seperti itu. Ketika semakin sering kita mengelas teman-teman, itu maka kita akan semakin bisa. Nah lambat laun kita akan mahir. Seperti itulah prosesnya, sama dengan berjalan. Dari kita bayi, ketika misalkan kita masih proses berjalan, pasti awalnya nggak langsung mahir seperti itu. Apapun itu dalam segi pekerjaan, apapun itu pasti kita harus melalui proses. Sama dengan untuk gedung walet, kita nggak bisa langsung panen 1 kilo gitu loh. Makanya jangan terlalu galau, slow respon. Makanya jangan kata konsultan sudah berpengalaman itu, jangan tangan itu jangan gatel gitu loh. Nah misalkan mana yang di mana yang gatel, yang mana yang digaru, kadang salah. Kadang teman-teman bukan masalah suara, tetapi gonta-ganti suara, padahal yang bermasalah ada tata ruangnya seperti itu. Nah itulah teman-teman, makanya saya membuat channel ini agar bisa sedikit membantu buat teman-teman semua. Niat ingin berbagi, ikhlas berbagi, karena merupakan pekerjaan apa ya, kalau misalkan berbagi itu mengerjakan pekerjaan amal yang tidak akan pernah putus ketika ilmu itu dipergunakan oleh teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian seperti itu. Nah oke, ini hampir selesai ya, maka kita akan double ya enselnya agar enselnya itu benar-benar kuat, bisa maksimal hasilnya seperti itu. Kalau hanya seperti itu biasanya lepas teman-teman, ataupun ini ya agak riskan copot. Nah kalau misalkan setelah dilas, maka posisinya itu harus diberikan kupingan bagian pinggirnya agar lebih mantap lah seperti itu. Nah untuk kupingannya itu juga kita menggunakan sisa potongan besi ya, sisa potongan besi yang sudah ada seperti ini bentuknya. Nah ini sebenarnya sih kalau misalkan pintu itu diusahakan gerobak itu bisa lewat teman-teman, ataupun ketika mendorong gerobak itu kita bisa leluasa, dalam artian ketika misalkan renovasi, kemudian ada yang perlu dikeluar masukkan di gedung kita ketika barang berat, maka kita masih bisa untuk menggunakan gerobak ataupun arko seperti itu lebih mudah ya. Nah usahakan juga safety teman-teman. Itu saya kekurangan sepatu. Sebenarnya kalau ngelas itu baiknya menggunakan kaos tangan, sepatu safety. Nah tetapi di sini saya menggunakan helm ini multifungsi teman-teman, bisa digunakan ketika naik motor dan juga bisa digunakan ketika mengelas. Nah untuk helm ini kan helm SNI ya, merek INK. Nah ini sekalian promosi teman-teman. Merek INK sekaligus difasilitasi dengan kacamata, langsung dengan kacamata. Jadi ada kacamata hitamnya. Kalau misalkan motong-motong seperti ini cukup menggunakan kaca benih yang bagian depan. Kalau misalkan pas ngelas itu kacamata kerennya itu tidak turun ke ngelas seperti itu. Nah oke, ini bentuknya. Coba nanti kita review juga bentuknya setelah jadi itu seperti apa, agar teman-teman itu tidak penasaran. Nah memang kalau untuk pembuatan menggunakan plat ini memang lebih ini ya, lebih antisipasi lubang-lubang kecil. Misalkan kalau misalkan kayu kan rata-rata kadang ini ya, kadang ada celah-celah yang sulit kita tutup. Tetapi kalau menggunakan plat, menggunakan besi baja, itu memang lebih ini ya, lebih reject ataupun lebih nempel semua, ataupun tidak ada celah ataupun tidak ada lubang-lubang yang bisa dilewatin cicak ataupun kecoa dan juga tikus seperti itu. Nah ini pasangin kuping seperti ini teman-teman. Kalau misalkan tidak dipasangin kupingan itu bisa copot, lebih mudah copot seperti itu. Nah ini platnya nanti kita pasang terakhir ya, setelah semua ini selesai. Kita yang penting ininya sudah selesai, kunsen sama daun pintunya sudah selesai. Kalau platnya nanti setelah terakhir. Nah ini sudah. Nah kemudian setelah itu ini sudah selesai proses pasang ya. Seperti ini bentukan setelah jadi teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalkan mau lebih safety lagi, itu di bagian tengah itu bisa dilubang teman-teman.
Nah, di lubang tengah plat ini bisa di lubang, kemudian dikasih pengunci juga dari dalam. Jadi digembok dari dalam. Itu lebih mantap kalau misalkan rawan. Nah, ini kan tanpa ada celah, teman-teman. Tanpa ada celah sedikit pun. Itu makanya saya menggunakan plat. Itu lebih safety ataupun lebih kuat dan tidak memiliki rongga seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai semua, kemudian dicat, baru bisa ditinggal. Ini udah selesai, seperti ini bentukannya. Mantap guys, sederhana dan prosesnya cepat, tidak memakan waktu lama seperti itu. Nah, ini langsung ke ruang audio ya, ini ruang audio. Jadi ruang audionya itu berada di bagian dalam rumah gedung Walet. Jadi bagian atasnya itu masih digunakan. Terima kasih.